Halo semuanya, selamat berbahagia. Halo, Sekarang kenalin gua Romja. gua Maulana Aldian Pratama. Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Maul. Perlu disebut gak titelnya tuh apa gitu? Gak usah lah, udah pada tahu kalau diisi. Sombong banget. Gitu, oke. Gimana nih Ul? Kuliah online lu jalan? Enggak. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya kan semester ini itu ya gue pas pertama kali dipilih jadi ketua hima itu kan langsung Oh, ketua hima. gue sebut itu ya. Jadi ketua hima visi Surakarta itu baru H+2 dilantik. Itu langsung corona. Dia langsung corona. Semua proker ambiar semua beralih jadi daring, tapi kan itu masih banyak adaptasi gitu lah. Yeah. Terus semester kemarin itu gue kuliah kayak niat gak niat, bukan mahasiswanya doang yang gak niat, dosennya juga paling itu kayak dalam 1 minggu tuh cuma 2 kali gitu gue kuliah, dan itu berlanjut di semester ini kan. Iya. Ya di semester ini gue akhirnya putusin buat skip kuliah, cuti kuliah, tapi tetap ngurus organisasi, ngurus beberapa acara juga. Tetap jalanin tanggung jawab lah ya. Lalu Kak, lo sendiri gimana? Gue kuliah alhamdulillah masih jalan. Cuman ya nggak bisa nikmatin banget gitu. Soalnya kan ya karena online kan. Iya, online. Apalagi juga, dosennya juga kan kadang kan ya mut-mutan kalau buat ngajar gitu. Apalagi kan kita kan jurusan praktek ya. Kenalin dulu lu angkatan berapa? Lu jurusan apa? Oh iya, belum ya? Belum lah. Gue Romja, gue dari jurusan dari Prodi Film dan Televisi angkatan 2019. Gue Maulana Aldian Pratama, gue juga sama kayak Romja. Prodinya sama, angkatannya beda 18. Lebih tua sedikit. Lebih tua 1 tahun lah. Cuman tahun, akan bertemu kayaknya nih. kan bertemu apa ya? Di tahun depan. Oh iya, karena gue ngulang. Karena kan tadi kuliahnya praktek, terus Ya, yang gue lihat kenapa gue mutusin cuti adalah ini kuliah ini banyak praktek. Kita ini jurusan yang mayoritas itu lebih ke praktek gitu. Yeah. Walaupun banyak teori-teori yang harus ditempuh gitu. Cuman untuk semester gua itu udah mulai banyak praktek gitu. Mungkin untuk semester awal-awal itu masih teori ya, gitu. masih santai. Nah, ini semester gue ini kan praktek gitu. Gue mikir kalau misalnya gue online itu apakah gue masih bisa bersentuhan dengan praktek gitu. Sedangkan itu penting banget buat gue kedepannya nanti setelah lulus dari kuliah itu gitu. Iya, bener banget. Karena pengalaman itu lebih penting daripada nilai kalau kata gue. Kalau gue pribadi sih. Oke. Bener sih, soalnya juga gue kan masih semester 3 nih. Abis aus. Salah anjing pesan kayak ginian. Oke. Gue kan masih semester 3 nih, masih baru masuk ke yang prakteknya lah. Itu sayang banget, ada yang harusnya kita 2 kali produksi 1 semester, ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi produksinya tuh individu. Nah iya itu makanya gua ngeliat film itu kan seni kerja kolektif. Kalau kita sendiri kayak gitu, iya sama aja. Iya emang kita dituntut kreativitas di kala situasi yang kayak gini gitu. Cuman ada kalanya kita tetap apa ya, harus praktek bareng-bareng, karena balik lagi film itu adalah praktek seni kerja kolektif. Gue sih ngeliatnya gitu. Tapi dari kuliah lu yang kehenti ini nih ya cuti lah ya. Lu tuh ngerasa keganggu gak sih buat lu berkreasi, lu berkarya? Kalau gue pribadi enggak sih. Enggak? Gue pribadi enggak, karena justru lebih all out. Maksudnya gini, selain gue nyari duit juga, gue juga nyari banyak pengalaman. Maksudnya gini, gue masih ada di lingkungan di Solo kan, masih di lingkungan kampus, dan kayak banyak jurusan-jurusan khususnya seni pertunjukan gitu ya, yang mereka beralih ke ranah audiovisual. Itu jadi tantangan baru, gimana banyak bahasa-bahasa baru kayak musik, teater, terus juga tari. Yang paling banyak sih mungkin gue ke tari sih. Gue baru menemukan banyak elemen bahasa tubuh yang ternyata bisa cocok ke ranah audiovisual gitu sih. Kalau lo pribadi gimana? Kalau gue pribadi sedikit kehenti. Sedikit susah, soalnya kan gue kan nggak di Solo itu kan baru-baru aja nih. Pas di Bekasi itu, gue kan dari Bekasi, itu tuh temen-temen gue nggak ada, karena ya mereka semuanya pada mutusin kuliah, ya sama kayak lu buat lanjutin kerja gitu kan. Tapi kerjanya mereka itu nggak part time,
Yang udah kontrak. Yang udah kontrak ya. Jadi waktunya itu susah. Iya, kalau gue bukan tipe orang yang apa ya, gue udah gue ngebocorin umur dong kalau kayak gini. Terus sebelum masuk kuliah ini kan gue 2 tahun 2 tahun tuh kerja, dan ya udah gue udah jenuh sama yang namanya kita harus pergi jam 8 pulang jam 5, pergi jam 8 pulang jam 5. Gue harus ngejalanin rutinitas yang monoton gitu loh. Sampai gue di titik kayaknya kalau gue udah kuliah kayaknya gue nggak akan bersentuhan lagi sama yang kayak gitu. Sampai akhirnya gue cuti kuliah ini pun gue nggak terikat. Gue tetap kerja, tetap nyari uang, tapi lebih ke apa ya? Ya udah, kalau misalnya nggak ada kerjaan ya udah santai, nggak punya duit ya udah tinggal nggak makan. Anak kos. Go in the flow ya? Iya. Jalanin aja gitu. Semua ada prosesnya. Terus ada project yang deket gak nih? Yang deket banget? Wah, kalau ditanya project banyak. Banyak? Salah satunya deh yang bisa dibocorin gitu? Enggak. Kalau project dalam waktu dekat sih, gue lagi nyiapin film Sunda. Film Sunda? Nah, film Sunda ini sama teman-teman Solo, tapi gue ngerekrut beberapa teman gue dari Bandung. Itu nyeritain tentang pergantian nama, gimana banyak orang-orang yang berpandangan bahwa saat kita sakit itu karena keberatan nama. Oh, jadi iya, gue ceritain tentang pergantian namanya itu, tapi dengan sudut pandang orang Sunda gitu. Nanti gue baru bisa ngasih tau segitu. Itu relate sih sama gue. Lu mau ganti nama? Bukan gue, tapi bapak gue. Oh, nanti bisa jadi bahan riset. Enggak, sebentar. Bokap lu emang kenapa? Bapak gue itu dulu namanya panjang 3 atau 4 nama gitu, jadi satu kan. Terus habis itu sakit-sakitan terus. Diganti namanya cuma pendek doang. Oh, pantesan nama lu pendek? Nama gue pendek, cuma jadi satu Romjah kan. Gitu? Iya, cuma satu. Gak enak banget, Romjah. Nama panjangnya apa? Romjah. Nama pendeknya apa? Romjah. Panggilannya apa? Romjah. Semuanya Romjah. Berarti sama juga kejadiannya kayak Soekarno ya? Soekarno dulu juga kayak gitu kan ya? Emang Soekarno namanya gitu doang? Dulu kan Soekarno, namanya bukan Soekarno, gue lupa tuh namanya siapa. Cuman dia karena sakit-sakitan. Presiden kita juga sama ya, sama cerita yang mau gue angkat gitu? Iya, kalau nggak salah di umur 9 tahun deh, dia itu diubah namanya jadi Soekarno. Karena sakit itu, keberatan nama. Gue kurang belajar dan kurang riset. Berarti perlu dalam lagi ya? Betul. Iya. Lah lu sendiri gimana? Project-project ya nggak harus yang ke depan sih, maksudnya sekarang project mungkin lebih ke tugas gitu atau gimana? Iya, lebih ke tugas gua. Kan kebetulan lagi di Solo, teman-teman gua juga yang satu angkatan pada ke Solo juga. Jadi gua bantu-bantu aja sih tugas-tugas mereka yang praktek. Karena ada penyutradaraan, editing, tata suara, itu harus produksi. Remake gitu? Remake ya, juga ada? Remake cuma satu scene. Dikurangin, jadi tadinya satu film terus dikurangin jadi satu scene karena kasian. Lumayan kan kasus di kampus tinggi kan sekarang, apalagi dosen film juga banyak yang kena. Makanya apa nih? Jaga jarak. Oh, jaga jarak. Makanya ngajar, makanya gitu sih. Waktu itu juga pas bulan apa ya? Desember awal yang pas Hima bikin acara KTD anak 20 kan sempet rame tuh yang dosen gedung sebelah positif. Tapi untungnya masih jalan kan? Alhamdulillah masih aman. Ya, kalau ngomongin project, pengalaman lu gimana nih? Sebelum masuk ISI atau pas udah masuk ISI, berapa project itu yang lu udah terlibat? Project film? Project film ya? Masih tipis gua cuman pas dulu kan gue SMK, bukan SMA. Di SMA itu, Mas tolong dong minum lagi nih gimana? Punya rehat boleh? Gue kan SMK, nah kebetulan di SMK gue itu ada ekskul multimedia. Ekskul? Gue jurusan multimedia, tapi ada khusus ekskul penjurusan multimedianya. Jadi gitu. saat jurusan multimedia punya ekskul multimedia? Iya. Nah si ekskulnya itu punya outputnya multimedia? Iya. Jadi di ekskul itu tuh ada broadcasting, ada foto, ada desain, ada satu lagi apa ya gue lupa. Nah jurusan lu buat apa kalau ada ekskulnya juga? Nah itu yang gue pertanyain. Justru yang di SMA mana sih lu? SMK, gue harus nyebut nih. Gue di Bekasi Iya di Bekasi. SMK swasta di Bekasi. Gue juga di Jakarta. Tapi di gue emang lebih ke desain. Tapi ada praktek tipis-tipis bikin film sih. Cuman ya minim pengetahuannya, masih kurang lah waktu dulu. Namanya anak SMA. Iya. Dulu itu gue kalau misalnya mau bikin film, patokan gue itu ada di filmnya Kak Gustiwana sama Agung Hapsah. Hah? Dulu namanya masih bocah kan, jadi patokannya ya, oh ini jadi inspirasi gitu. Gitu sih, terus ya udah output filmnya itu paling ke festival pelajar, gitu aja.
sebenarnya wajar juga sih karena emang apa yang sering kelihatan itu jadi inspirasi. Maksudnya gue juga setelah masuk kuliah baru tahu banyak filmmaker bagus gitu. Yang akhirnya gue jadi reference ke mereka. Walaupun emang awalnya alah gue juga seneng ya nontonin Agung Hapsah, Chandra Leo. Ternyata ya film bukan cuma ngomongin gambar. Pada akhirnya gitu. Ya ini ngomongin project nih, gimana project kedepannya atau yang udah? Project ke depan yang udah? Kedepannya ada nggak? Kalau ke depan gue masih ada mimpi sih. Masih ada pengenan gitu buat project. Sebenarnya kemarin tuh angkatan lu tuh yang Sekarta Haji. Oh lu nggak diajak? Bukan, maksudnya gue nggak ada callingan. Mungkin nggak tahu juga kalau gue di sini kali ya. Nggak apa-apa lah. Itu kayak kan itu kan lumayan seangkatan gitu rame-rame ya. Itu seru gitu kayaknya. Jadi gue kayak pengen aja tuh kapan ya angkatan gue bisa project seangkatan bareng. Yeah. Tapi lu ikut nggak kemarin? Nggak. Nggak, kenapa tuh? Nggak di calling gue nggak di calling kan bener. Oh, mungkin lu terlalu sibuk nggak? Ya gimana ya, gue projectnya banyak. Oke, oh iya. Lu nggak nanyain gue pengalaman gue berapa project? Ntar dikira sombong kan nih lo? Enggak, gue emang sombong, emang banyak. Oh yaudah. Faktanya gitu kan. Oke, yang di tahun 2020 deh ada berapa? Kalau tahun 2020 dikit lah, kan corona. Itu banyak projectnya yang di cancel juga. Cuman kalau buat film, kayaknya baru 2 doang sih. Yang satu tuh yang gue nyutradarain. Apa tuh judulnya? Itu ada di YouTube yang buat Gramedia. Apa judulnya gue lupa? Ketika Tuhan mengizinkanku mengagumimu. Itu jadi dari buku Joko Pinurbo gitu. Terus yang kedua ya gue bantu-bantu doang sih kalau yang kedua. Bantu-bantu temen. Itu project non-profit juga. Tapi kalau 2020 tuh emang struggle banget buat gue. Karena ternyata di 2020 gue bukan malah banyak project. Yeah. Tapi gue belajar dari project-project yang bukan cuma film. Pada akhirnya gitu. Gue sekarang lagi benar-benar tertarik sama elemen pertunjukan sih. Bagaimana itu diaplikasikan ke film gitu. Ya contohnya tari, gue kemarin tuh bikin karya bareng sempet di Surakartis. Surakartis 3 ya? Surakartis 3, asal lokal 3. Itu gue collab sama Mbak Mentari. Mbak Mentari ini salah satu anak tari yang semester 7, ibunya juga dosen tari di KJ. Terus dia, gimana kalau kita bikin project gitu. Dia awalnya minta tolong videoin. Terus kita diskusi-diskusi pada akhirnya dia minta ya udah kita collab aja. Jadi nama di project ini bukan gue doang, lu juga karena lu terlibat secara konseptual juga kata dia. Nah, akhirnya gue tag satu hari doang, abis edit, udah itu jadi pameran virtual. Itu pameran pertama gue btw. Pameran pertunjukan pertama gue. Gue baru pertama kali terlibat dalam pertunjukan dan itu dipentaskan, walaupun lewat virtual itu pertama gue. Dan gue ngerasa ini elemen ini menarik banget gitu. Pada akhirnya mungkin gue juga bakal tertarik project-project kedepannya kalau berbau tari, gue bakal tertarik gitu. Atau elemen pertunjukan lain gitu. Ketoprak lah, wayang orang lah. Karena di Solo ini emang lebih condong ke pertunjukannya dan itu sayang banget kalau kita lewatin. Kalau gue mikirnya gitu sih. Wayang orang Sriwudari kan terkenal banget ya di Solo ya. Dan itu masih terlestari, itu setiap malam minggu itu masih ada gitu wayang orang Sriwudari. Tapi lu pernah nonton langsung kan ke sana? Pernah lah. Sering? Bukan karena tugas doang, sorry gua. Oke. Kan kalau kebanyakan mahasiswa di sini karena tugas doang. Iya, tugas. Kalau gua enggak. Ya. Tugas salah satu matkul. Kalau gua enggak. Gua pas tugas datang terus gua pernah ke sana dan kebetulan gua juga kenal sama sutradaranya. Mas Billy. Itu juga kita terlibat dalam satu produksi di Bakar Production. Itu gua juga ya akhirnya sering ngobrol sama Mas Billy, terus bagaimana treatment Mas Billy ke wayang, terus dia akhirnya masuk ke ranah audiovisual juga. Itu kan jadi sesuatu yang apa ya, semua tahun 2020 itu gue bilang lebih ke adaptasi semua hal ya, bukan cuma film doang, semua hal. Lu bisnis kopi itu kayak gimana, terus bisnis, ya banyak bisnis yang akhirnya menjadi virtual gitu. Dan internet ini menjadi powerful banget gitu di 2020. Mungkin sampai sekarang masih gitu di 2021. Nah ini kalau ngomongin project lagi nih, lo kira-kira ada project yang paling berkesan nggak buat lo? Project yang paling berkesan? Project film? Iyalah. Project lo ada lagi nggak emang? Sejauh ini gue belum sih, buat film masih kurang berkesan aja menurut gue gitu. Karena masih kurang totalitas kali dari guanya ya, masih kurang puas aja dari guanya gitu. Jadi masih kurang. Cuman yang
paling kayak kesel sendiri aja gitu, cuma itu aja sih. Kayak kenapa sih gue pas lagi produksi itu, lagi syuting itu nggak yang ngeluarin semua yang gue punya gitu, ngeluarin semua yang gue bisa gitu, itu aja. Sebenarnya kan kalau lo nyesalnya pas syuting, menurut gue telat. Iya. Lo nyesalnya setelah syuting itu telat banget. Banget. Karena menurut gue itu bikin film itu emang dari meja, bukan pas kita take gitu. Kenapa gue bilang bikin film itu dari meja? Gue kan kayak ngobrol-ngobrol banyak gitu sama orang. Ya kita harus mikirin semua konsep dan aspek dari film itu emang udah dari praproduksi. Jadi pas hari H itu kita cuma tinggal action dan cut dan penyesuaian teknis. Kalau gue sih mikirnya gitu, karena misal kayak kita mau menghadirkan ini deh coklat ini kenapa harus ada, itu kita harus mikirin jauh-jauh hari sebelum itu. Kalau gue mikirnya gitu sih. Kalau gue pribadi nih yang berkesan paling pas syuting sama salah satu sutradara Indonesia, sutradara Mekahan Coming, Mas Jehan Angga. Yeah. Itu yang film mana tuh? Film, jadi istrinya itu ngambil S2 di ISI Surakarta. Dia itu lagi tugas akhir. Nah, tugas akhir dia cari anak-anak ISI yang waktu itu lagi liburan gua semester 3, lu naik ke semester 2. Yeah. Nah, gua waktu itu di calling untuk jadi art kan. Terus gua ngobrol-ngobrol, konsepnya itu long take. Jadi satu scene satu long take. Gua waktu itu nggak tahu kalau Mas Jehan Angga itu sutradara layar lebar. Iya. Dan dia juga orang dapur film, gua nggak tahu awalnya. Terus sampai di satu titik gua kayak gue sempat minta rokoknya gitu kan. Gue, Mas boleh minta rokoknya? Terus gue ngobrol-ngobrol santai gitu. Sampai di satu titik gue lihat story-nya istrinya, ya Mbak Winda yang sutradara waktu itu. Yeah. Gue lihat story-nya itu Mekahan Coming, a film by Jehan Angga. Gue langsung kayak dia sutradara atau pantas gue kayak oh ya kayak langsung awkward gitu loh. Tau gak sih lu kayak yang asalnya lu santai, abis itu lu tahu dia sutradara langsung canggung ya? Anjir, canggung banget aja. Kayak gue udah pernah minta rokoknya lagi. Tapi lu udah nonton film Mekahan Coming ya? Malah belum, sorry lo Mas. Lu harus nonton. Itu komedi tuh macem-macem tuh dikomplikasi kan, jadi kayak gue udah nonton enggak, itu trailernya doang deh. Oh, trailernya doang? Iya, kayaknya gue bakal nonton. Itu ada di mana sih? Netflix ada? Netflix gue belum nemu sih. Bioskop online ada ya? Bioskop online ada. Nanti gue nonton. Karena kemarin itu Mekahan Coming itu sempat rilis di bioskop, dan itu pas pertama kali COVID baru dinyatakan pandemi itu. Gue masih inget dan gue belum sempat nonton. Karena bener-bener ruang gerak bioskop itu waktu itu habis itu dibatasin banget. Sayang banget ya, padahal kan di awal tahun juga banyak film yang keluar gitu ya. Tapi cuman tayang sebentar langsung kepotong sama pandemi. Iya, salah satu film yang akhirnya baru keluar Desember kemarin itu Science Fiction. Filmnya Mas Joseph Angginun itu yang sebenarnya dia salah satu dapat special mention di Locarno Film Festival, dan rencananya itu gue pernah nge-DM beliau, dia rencananya April katanya mau ngerilis di bioskop, tapi akhirnya mundur banget, baru rilis Desember kemarin. Ya emang buat industri film COVID ini bener-bener terdampak gitu, baik dalam segi distribusi, dalam segi penonton, dan juga penghasilan. Walaupun banyak alternatif lainnya, kalau kata gue belum seefektif bioskop gitu. Yang OTT ya? Di Solo juga bioskop masih tutup kan ya? Itu kayak sayang banget sih, gue pengen banget nonton gitu kan. Rencana gue tuh tadinya pas gue mau ke Solo gitu kan, wah gue mau dendam nih, 3 film kan tayang tuh. Yang gue pengen banget nonton, terus pas gue cari di di aplikasi itu di Solo masih pada tutup semua. Ya gimana ya, gue juga nggak ngerti kenapa masih pada tutup. Cuman mungkin karena perizinan daerah sih, Ya gue ngelihatnya emang di 2021 ini banyak bioskop yang udah mulai dibuka. Ya harapannya banyak juga gitu kayak pekerja seni di film pada utamanya itu bakal dapat ruang baru lagi gitu. Karena banyak banget produksi film yang memangkas kru-krunya gitu. Sedangkan penghasilan mereka itu bergantung sama itu gitu. Sedih ya sebenarnya. Sebenarnya ya kekurangannya di Indonesia nih ya, untuk pemerintah untuk
untuk siapapun gua rasanya adalah di sini belum ada kayak undang-undang untuk pekerja film yang benar-benar pekerja film itu punya, kalau nggak salah di Korea atau Jepang gue lupa, itu katanya mereka itu punya ada undang-undang yang mengatur mereka tuh cuman kerja di film itu cuma 8 jam gitu. Nggak lebih dari itu. Sedangkan kalau di Indonesia masih ya pergi pagi, pulang subuh. Kejar tayang. Meminimalisir budget. Tapi kalau kata gue itu ya kurang manusiawi lah. Maksudnya tenaga orang benar-benar diperas gitu sih. Pagi nggak sedikit juga kan lagi syuting terus tiba-tiba jatuh sakit gitu kan. Duh. Bahkan banyak juga yang akhirnya ada yang fatal gitu. Kayak kameranya dia mau nyimpen di atas, akhirnya si orangnya itu naik dan itu jatuh gitu katakanlah gitu. Itu tuh banyak banget juga kasusnya di Indonesia. Bukan di Indonesia aja sebenarnya. Cuman jaminan apa yang didapatkan dari kru film kalau mereka mendapat kecelakaan kerja gitu, gua belum tahu gitu. Apakah dari produsernya itu sendiri atau emang dari PH-nya atau ada dari pemerintah itu melindungi mereka? Karena menurut gua pekerja film adalah pekerjaan yang emang memiliki resiko dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi kalau kata gua. Itu sih. Karena banyak banget. Ya gua nggak tahu sih, cuman kayak dengar gitu banyak pekerja film yang ada haknya yang nggak terpenuhi. Apalagi pandemi kayak gini kan, proyek film terhenti, mereka kosong ada kerjaan, akhirnya mereka di rumah aja. Itu kan membuat ya dapur gak ngabul. Itu berdampak ke keluarga juga pada akhirnya. Ya emang 2020 adalah tahun yang benar-benar krisis banget lah. Apalagi untuk ekonomi. Oke, lanjut nih. Balik ke tadi karya lo yang apa namanya, menari di atas apa sih yang Gramedia lupa gue juga. Ketika Tuhan mengizinkanku mengagumimu. Ketika Tuhan mengizinkanku mengagumimu. KTMM. Oke, panjang ya judulnya. Iya. Itu lo distribusin kemana aja? Karena itu buat lomba jadi cuman selesai di YouTube. Karena kalau udah masuk ke YouTube itu susah buat didistribusiin. Gua sekarang lagi fokus ke Lamunan sih. Lamunan lagi buat didistribusiin. Kemarin kebetulan di Kampung Seni ikut Kampung Seni. Ini Lamunan ini project gua perdana gua sebagai produser sih. Karena itu sutradaranya Vivi. Ya pada akhirnya film ini beberapa kali sih gak lolos festival. Cuman gue yakin film ini juga bakal ketemu beberapa penontonnya gitu. Walaupun gue rencananya sih pengen banget itu diputar di kampus, cuman kayak belum dulu deh karena sutradaranya juga masih di Jambi. Lamunan itu yang produksi 2019? 2020. Karena dia 2019 akhir. 2019 akhir kan? 2000 ya baru selesai diedit di 2020. Berarti nanti kalau misalnya ada event screening di kampus bisa lah ya? Bisa banget lah. Apalagi acara Hima ya. Amin. Semoga acaranya nggak online lagi. Nah, karya lu gimana nih? Gue denger lu pernah bikin film terus lu jadi sutradara tuh sekali itu kata si Topik. Oh iya pernah. Itu mungkin kurang koordinasi aja sama produsernya. Jadi mandek karena mandek di harddisk. Ya. Enggak, kan lu juga punya hak buat masarin itu sih. Iya, udah. Cuman apa ya? Kayak gue daftarin ke beberapa festival, cuman ya belum ada kelanjutan aja gitu. Belum rezekinya. Iya, mungkin belum rezeki ya. Cuman yang di tahun 2020 awal itu kan gue sempat produksi dan gue perdana juga jadi produser. Alhamdulillahnya beberapa ya meskipun baru official selection gitu ya, tapi lumayan gitu. Itu yang film apa nih? Yang AKTD. Menduga itu judulnya. Oh, yang mitos cicak. Iya. Iya. Gitu. Terus itu dapat official selection di Tebas Award sama Ufiman. Lumayan. Seenggaknya ya gue ngelihat bahwa film itu emang harus ketemu sama penontonnya karena esensi dari film itu dibuat adalah kita menyadarkan para penonton untuk ini loh ada realita yang seperti ini. Jadi realita ini bukan diliatin ke penonton buat ini loh
faktanya seperti ini, tapi penonton dibuat untuk ngerefleksi diri mereka bahwa ini bener nggak sih, atau kalau ini bener ini kenapa. Jadi ngebuat penonton itu punya pertanyaan-pertanyaan di diri dia, buat akhirnya dia belajar lagi gitu tentang hal-hal yang dia tonton. Biasanya gue pun memandang film adalah ibadah. Gue kalau nonton screening atau apa, gue bilang itu ibadah sinema. Kenapa? Karena menurut gue film itu salah satu perjalanan spiritual sih. Karena dari film gue bisa belajar, dari film gue bisa jadi sadar nih. Banyak teman-teman gue tuh kayak yang nonton film habis itu, gue pengen bikin film kayak gini. Gue enggak, justru gue pengen nonton film. Setelah nonton film gue sadar, anjing, ada fakta yang kayak gini. Ada cerita yang seperti ini gitu. Ada hal yang biasanya gue nggak pahamin, jadi gue paham. Kayak katakanlah Kecumbu gitu, terus ada beberapa film lagi yang akhirnya gue tuh nyadarin bahwa film ini emang bukan cuma sekedar hiburan, tetapi juga jadi refleksi yang gede banget buat penontonnya. Jadi apa ya, kalau bahasa kerennya katarsis. Apa tuh? Pembersihan diri, dimana film itu adalah suatu kebohongan, karya seni itu adalah suatu kebohongan, tapi yang menyadarkan akan realita. Kalau kata Picasso gitu. Kalau kata gue sih, gue mikirnya ya film itu seperti itu, karena gue jadi tahu, anjing, fakta di suatu tempat ini. Kayak salah satu karya cutting kita gitu, filmnya Mas Bani itu tentang dia yang disuruh nyoblos itu dulu isu Ahok lagi kenceng, dan dia disuruh nyoblos yang Islam sama ibunya, sedangkan dia nggak mau, dia cuma mau golput. Kayak kita menyadarkan bahwa hak pilih itu kadang itu apa ya, hak pilih seseorang pada akhirnya terlalu dipaksakan sama orang lain, dipaksakan entah oleh keluarga, entah lingkungan, entah siapapun gitu. Itu kesadaran itu muncul setelah film kita tonton pada akhirnya gitu. Justru sekarang itu kayak kalau lagi pemilu itu kayak ada dulu tuh namanya luberjurdil. Itu malah jadi luntur nggak sih? Kayak berkurang gitu. Iya. Gue sih ngeliatnya gitu. Gue juga ngerasanya gitu. Jadi luberjurdil tuh kayak apa ya? Kalau misalnya lo udah ada ungu aja tuh di jari kelingking gitu ya, lo pasti ditanya kayak lo tadi milih siapa gitu kan ya. Lo lebih milih yang merah apa yang putih gitu. Lo yang kanan apa yang kiri. Itu kayak kalau misalnya bahkan ada loh yang gue pernah juga gue jawab gitu kan ya, dan gue langsung ya udah gue kayak dikasih batas gitu loh. Lu jangan nama gue dulu deh gitu karena lu milihnya yang beda gitu. Gue juga heran, maksud gue. Nah, menurut gue film itu menjadi media penyadar. Kenapa film menjadi, ya kalau tadi kan bahasa karya katarsis gitu sebagai pembersihan diri. Ya film menjadi media penyadar di mana kayak karya seni lainnya, di mana ini loh, maksud gue, kalau misalnya pilihan beda, kenapa lu harus musuh sama gue? Lu tetap temenan sama gue, ya udah sih, yang musuhan politik aja. Politik juga sekarang kepentingan gitu kan? Kepentingan kan? Oke. Nih udah jangan lanjut politik serem ya. Serem. Nanti ya udah nggak usah dilanjut. Yang lingkup kecil, lebih kecil dikit aja. Lu kan tadi kan katanya sebagai ketua hima. Berarti dulu lu ada sempat itu dong, pemilihan. Males gue bahas ini. Tapi kesan lu tuh sebagai ketua hima tuh? Ya, kesan gue sebagai ketua hima adalah capek, bro. Capek ngadepin apa nih? Oh enggak, capek ngadepin keadaan yang serba berubah. Maksud gue, entah kenapa pas gue jadi menjabat jadi ketua hima itu langsung pandemi gitu. Gue nggak tahu semesta nggak suka sama gue atau enggak. Tapi ya banyak aja cobaan-cobaan yang akhirnya gak bisa gue handle secara kemampuan gue gitu. Ya pada akhirnya banyak hal-hal yang dikorbanin gitu. Cuman gue tetap prioritasin bahwa hima ini milik bersama. Akhirnya ya pada akhirnya ini hima ini bakal berjalan untuk bersama. Oke nih mas, kita makin lebar loh. Gue takut dah, selesain aja. Ini nambah nih, nambah sendiri sih ya. Makasih Rehan. Baik banget sih. Kok gue enggak? Kalau aplikasi lo ya udah biarin aja. Nih buat penutupan kali ya. Kebetulan juga kan vaksin udah mulai ada nih. Ya kan, ya meskipun masih banyak pro kontra, masih ada yang takut dan segala macam gitu kan. Cuman ya
semoga segera membaiklah. Nah, dari harapan lo sendiri tuh gimana? Harapan gue pribadi sih apa ya, kita sebagai mahasiswa film diberikan ini sih apa ya, ruang-ruang baru untuk kita praktek, karena menurut gue itu penting banget saat kita hanya mempelajari teori tanpa bersentuhan langsung sama teknologi yang ada. Itu sama aja kayak kita baca buku tapi kita nggak tahu realitanya kayak gimana gitu loh. Maksud gua, kita baca buku tuh buat nerapin itu di kehidupan gitu. Saat kita baca buku dan kita nggak bisa nerapin itu di kehidupan kita, itu sama aja kayak bohong gitu kalau kata gua. Gua harapan gue sih ya kita mahasiswa film bisa tetap berkarya, terus juga harapan lagi kita jangan sampai ngebatasin diri lah. Batas jaga jarak tetap ada, protokol kesehatan tetap ada, tapi kalau semisal emang situasi kayak gini itu tetap berlanjut, jangan dijadiin alasan untuk kita gue males buat karya, gue keadaannya masih kayak gini, gue nggak bisa nih bikin karya kalau kayak gini. Ya udah, keadaannya kayak gini, ya udah kita nyesuaiin keadaannya. Gimana caranya apa yang kita bikin, apa yang kita nanti kasih ke penonton itu bisa bikin orang lain lihat, oh dengan keterbatasan dan apapun itu masih tetap bisa gitu. Maksud gua ya semua kreativitas itu tetap bisa disiasati lah gitu sih. Kalau lu sendiri gimana? Kalau dari gua sendiri sih ya yang pasti biar hasrat-hasrat berkarya itu pada balik lagi kali ya, karena kan udah lama mandek gitu kan, jadi biar hasratnya balik lagi. Terus juga gue cuma mau ngingetin sih, kan meskipun ya ini kan udah mulai transisi gitu kan ya, buat lu semua yang mau karya, kebetulan juga nih dari para rental sewa alat itu kan kebanyakan ngasih promo, ngasih diskon, jadi biaya produksi itu nggak terlalu lebih gitu. Salah satunya ada di Austin Lensa, itu lumayan diskonnya gede. Jadi yang lu biasa sewa sehari dah harganya berapa, jadi bisa sehari itu salah satu contohnya. Jadi bener banget. Gak menutup kemungkinan lah ya. Buat di Solo kan gua ngerasa susah banget gitu kan nyari rental, apalagi kalau alat kampus rebutan gitu kan sama anak-anak. Jadi salah satu opsinya adalah kita mencari promo sebanyak-banyaknya dan salah satu opsinya adalah Austin Lensa, karena kalau misalnya yang punyanya nggak ngasih promo, keplak aja kepalanya gitu, oke? Jadi kalau misalnya yang punyanya ini nggak ngasih promo, kontak aja saya, nanti saya temuin. Kalau nggak ngasih, kayaknya asistennya aja yang saya keplak. Oke, nggak apa-apa kalau asisten mah, ikhlas. Asistennya aja. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya Ul ya. Udah panjang banget. Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi. Tadi kita disuruh ngasih kata-kata motivasi soalnya. Iya dong. Oke, kata-kata motivasi gue, gak lain gak bukan semangat, jangan lupa senyum. Kalau kayak gue, kalau dari gue apa ya? Apa ya? Bentar mikir dulu anjing. Oh ini. Kalau lu ngerasa lu udah punya skill banyak, lu jangan pede bahwa lu bakal banyak job atau banyak callingan atau apa. Tapi ingatlah, banyak di luar sana orang yang pengen punya skill kayak lu. Karena orang yang punya skill bakal kalah sama orang yang punya kemauan. Jadi lu harus tetap belajar, harus tetap punya kemauan untuk berkarya. Jangan ngerasa lebih, jangan ngerasa kurang. Lu tetap ada di tengah-tengah. Jadi sekian dari gua, ya udah gitu aja. Gue mau nambahin dikit aja sih dari gua, don't say no before time for something positive and follow your heart. Oke. Gua nggak ngerti artinya apa. Sampai jumpa. Oke, bye. Dadah, terima kasih.